Metode 50-30-20, cara atur uang belanja, ibu rumah tangga, bikin hemat dan tenang. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Pernah nggak sih kamu duduk sebentar di pojokan rumah, megang dompet, atau buka aplikasi rekening, terus bengong sambil mikir, kok rasanya uang baru lewat doang, belum sempat dinikmati, tapi sudah menghilang entah kemana. Rasanya kayak habis dikejar waktu, capek tapi nggak tahu capeknya karena apa. Padahal tiap hari sudah berusaha hemat, sudah mikir berkali-kali sebelum belanja, sudah nahan diri pas lihat diskon, tapi tetap aja di akhir bulan, jantung deg-degan, kepala penuh, dan pikiran mulai bertanya, salahku di mana ya? Kadang sambil bercanda ke diri sendiri, kok kayaknya uang ini lebih betah di tangan orang lain daripada di rumah sendiri, baru mampir sebentar, langsung pamit. Di situ biasanya muncul rasa capek yang bukan cuma fisik, tapi capek mental, capek mikir, capek ngerasa kurang. Padahal rasanya sudah melakukan yang terbaik. Sebagai ibu rumah tangga atau pengatur keuangan keluarga, beban itu seringkali enggak kelihatan, tapi beratnya terasa setiap hari. Kita bukan cuma mikirin belanja hari ini, tapi juga mikirin besok, minggu depan, sampai hal-hal yang bahkan belum kejadian. Kadang sambil masak mikir uang sekolah, sambil nyuci kepikiran listrik, sambil rebahan malah kepikiran kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Lucunya, semua itu sering dijalanin sambil senyum, sambil bilang ke orang lain kalau semua baik-baik saja. Padahal di dalam kepala rasanya kayak pasar rame banget. Dan yang bikin lebih capek, kadang kita nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang pintar ngatur uang, ngerasa gagal jadi pengatur rumah tangga yang baik. Padahal belum tentu masalahnya ada di situ. Aku juga pernah ada di fase itu. Fase di mana tiap dengar kata keuangan, rasanya langsung pengen tarik napas panjang. Pernah ngerasa bersalah cuma karena beli sesuatu buat diri sendiri, seolah bahagia sedikit itu dosa. Pernah juga ngerasa hidup kok gini-gini aja, kerja capek, ngatur capek, tapi hasilnya kayak nggak kelihatan. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin selama ini bukan aku yang boros, bukan aku yang nggak bisa ngatur, tapi aku nggak punya sistem yang jelas. Aku cuma jalan, tanpa peta, tanpa pegangan, jadi wajar kalau sering nyasar dan capek sendiri. Dan dari situ aku mulai kenal satu cara sederhana yang kelihatannya sepele, tapi perlahan bikin napas lebih lega dan pikiran lebih tenang. Metode ini bukan tentang pelit, bukan tentang hidup susah, dan bukan tentang menahan semua keinginan, tapi tentang memberi arah pada uang supaya dia enggak lari kemana-mana. Metode ini ngajarin kita buat berdamai sama kenyataan, sambil tetap punya harapan buat masa depan. Bukan buat jadi kaya mendadak, tapi buat hidup lebih tertata dan hati lebih ringan. Dan lucunya, begitu kita mulai paham dan sadar kemana uang pergi, rasa cemas itu pelan-pelan berkurang, diganti sama rasa kontrol dan tenang. Dari sinilah cerita tentang metode 50-30-20 itu mulai terasa masuk akal. Bukan sebagai teori keuangan, tapi sebagai teman yang nemenin kita pelan-pelan belajar hidup lebih teratur dan lebih damai. Jadi gini ceritanya. Dari seluruh uang yang masuk ke rumah, entah itu gaji suami, hasil usaha kecil, atau pemasukan tambahan yang kadang datangnya tidak pasti tapi selalu dinanti, kita bagi jadi 3 bagian besar supaya uang tidak cuma lewat tapi juga singgah dengan sopan. Bagian pertama 50% untuk kebutuhan wajib yang benar-benar tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditunda. Seperti makan sehari-hari yang kalau tidak dipikirkan dari awal bisa bikin emosi naik karena dapur kosong, listrik dan air
yang diam-diam jadi penentu kenyamanan rumah, sekolah anak yang bukan cuma soal biaya, tapi juga masa depan. Bensin atau ongkos yang bikin aktivitas tetap jalan, dan kebutuhan pokok lain yang sering dianggap sepele, padahal kalau satu saja tidak terpenuhi, rasanya rumah jadi tidak tenang. Di bagian ini, kita belajar jujur sama diri sendiri bahwa ini bukan tempat gaya-gaya, ini bukan tempat sok kuat, tapi tempat bertahan hidup dengan waras. Karena jujur saja percuma punya barang lucu kalau tiap hari kepikiran besok makan apa. Lalu masuk ke bagian kedua 30% untuk keinginan. Bagian yang sering bikin kita merasa berdosa, padahal sebenarnya manusiawi. Karena hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal merasa cukup dan bahagia. Disinilah tempat jajan kecil setelah belanja. Ngopi sebentar buat nenangin kepala, beli baju yang sudah lama ditunda, atau sekadar traktir diri sendiri karena sudah kuat menjalani hari. Bagian ini sering disalahpahami sebagai pemborosan. Padahal, justru kalau diatur dengan sadar, bisa bikin kita tidak meledak di kemudian hari. Karena jujur saja, menahan semua keinginan itu capek dan ujung-ujungnya bisa balas dendam belanja. Jadi, daripada pura-pura kuat tapi diam-diam kebablasan, lebih baik kasih ruang yang jelas. Dengan batas yang jelas juga, supaya bahagia tetap ada, tapi dompet tidak menangis. Dan akhirnya kita sampai ke bagian terakhir 20% untuk tabungan dan masa depan. Bagian yang sering banget dianggap sisa, padahal seharusnya jadi prioritas. Bagian yang mungkin kelihatan kecil, tapi efeknya besar, kerasa aman. Karena disinilah tempat kita menyimpan harapan, dana darurat, pegangan kalau suatu hari ada kebutuhan mendadak, atau sekadar rasa tenang karena tahu ada cadangan. Bagian ini sering bikin kita menghela napas panjang karena rasanya berat menyisihkan uang saat kebutuhan banyak. Tapi justru disinilah latihan mental paling penting. Karena menabung itu bukan soal nominal tapi soal kebiasaan dan komitmen ke diri sendiri bahwa kita layak hidup lebih tenang di masa depan. Dan pada akhirnya adalah mungkin kamu mulai sadar kalau masalah uang itu sebenarnya bukan cuma soal angka, tapi soal rasa aman di dalam kepala dan dada kita. Karena jujur aja, capek itu bukan cuma karena kurang uang, tapi karena tiap hari mikir, besok gimana ya? Terus lusa hari gimana ya? Dan kalau ada apa-apa gimana ya? Sampai kadang kita lupa kapan terakhir kali tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Padahal hidup itu harusnya dijalani, bukan cuma dikhawatirkan. Dan metode sederhana kayak 50-30-20 ini bukan mau bikin hidup kamu kaku, tapi justru ngasih ruang napas supaya kamu nggak terus tercekik sama pikiran sendiri. Karena hidup itu berat kalau ditanggung sendirian, tapi bisa jadi lebih ringan kalau diatur pelan-pelan. Kadang kita ngerasa bersalah cuma karena pengen jajan sedikit, beli sesuatu yang bikin hati senang, padahal manusia juga butuh bahagia. Bukan cuma bertahan hidup. Dan lucunya, waktu kita mulai ngatur uang dengan lebih sadar, justru rasa bersalah itu berkurang. Karena kita tahu ini memang sudah ada jatahnya, bukan ngambil dari kebutuhan lain. Jadi nggak ada drama batin, nggak ada perasaan berdosa ke dompet. Yang ada cuma rasa lega karena kita masih bisa menikmati hidup tanpa takut besok makan apa. Dan di situ kita belajar ternyata jadi hemat itu bukan soal pelit, tapi soal pintar milih mana yang bikin bahagia sebentar, mana yang bikin tenang lebih lama. Pelan-pelan kita juga belajar berdamai dengan kenyataan kalau hidup enggak harus selalu sempurna dulu baru bisa rapi. Kita boleh mulai dari kondisi apa adanya, dari penghasilan berapapun, dari kekacauan yang sekarang lagi kita hadapi. Karena yang penting bukan langsung jago, tapi konsisten melangkah sedikit demi sedikit. Walaupun kadang masih salah, masih bocor, masih hilaf lihat diskon, dan nggak apa-apa.
Namanya juga manusia, bukan mesin hitung. Yang penting kita sadar, kita evaluasi, dan besok kita coba lagi dengan versi diri yang sedikit lebih bijak. Dan kalau hari ini kamu masih merasa capek, masih sering overthinking soal uang, masih ngerasa sendirian ngejalaninnya, aku cuma mau bilang satu hal, kamu nggak gagal. Kamu cuma lagi belajar jadi lebih tenang, belajar jadi lebih bijak, belajar ngurus hidup dengan cara yang lebih ramah ke diri sendiri. Pelan-pelan aja, nggak perlu ngebut, karena yang penting bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Dan kalau hari ini kamu bisa sedikit lebih tenang dari kemarin, itu sudah sebuah kemajuan besar yang layak kamu banggakan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat ya!